Hai sahabat tanah air. Ada yang unik di pinggiran kota Bulgaria. Setiap hari Santo Todor yang jatuh pada pertengahan bulan Maret, gadis-gadis Roma berdandan dengan tampilan yang terbaik menggunakan pakaian yang provokatif. Iringan musik pop gypsy menambah keseruan. Para gadis ini mencoba untuk menarik perhatian laki-laki muda, tampan, dan kaya, yang sedang mengenakan kaos ketat serta jaket kulit. Begitulah, setiap musim semi di kota Stara Zagora terdapat pasar pengantin yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas bersama Kalaidzi. Seperti layaknya pasar konvensional, para pembeli menawar dagangan penjual. Perbedaannya di sini para perempuan muda yang berkumpul di depan para laki-laki asing sebagai calon pembeli. Nah, penasaran seperti apa kisah wanita di sana? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Di pinggiran kota Bulgaria menjual gadis perawan adalah tradisi. Begitu menakjubkan untuk mengetahui bahwa pasar ini adalah salah satu acara tahunan terbesar yang dilaksanakan di seluruh Bulgaria. Bahkan transaksi menjual gadis perawan merupakan sebuah tradisi yang menampung lebih dari 18.000 orang. Komunitas Kalaidzi Roma dikenal sebagai subkelompok bangsa Roma yang mendapatkan tuduhan dan pengucilan di seluruh Eropa. Berdasarkan sebuah artikel yang terbit di Asia in Global Affairs, suku Kalaidzi tidak memperbolehkan perempuannya untuk bertemu atau berkencan dengan laki-laki. Proses tersebut dilakukan hingga mereka dijual pada calon suami mereka yang dapat diaplikasikan di pasar pengantin untuk menjual anak gadis mereka. Transaksi penjualan gadis perawan sebagai pengantin merupakan sebuah tradisi di komunitas Kalaidzi. Selain itu, laporan sensus Bulgaria terakhir menyebutkan bahwa hanya sekitar 4,4% dari populasi yang termasuk gypsy Roma ini. Seperti diketahui dahulu, sekelompok orang rumah bermigrasi ke Bulgaria dan ke sejumlah negara lain di Eropa Timur pada sekitar abad ke-12 hingga abad ke-14. Dianggap wanita malam jika perempuan tidak perawan. Pendidikan yang kurang layak membuat warga komunitas Kalaidzi masih berpegang teguh pada tradisi lama, misalnya pasar pengantin. Karena itulah mayoritas dari mereka tidak menyadari persoalan hak asasi manusia. Bahkan lebih parahnya lagi, komunitas Kalaidzi menganggap perempuan layaknya wanita malam bila mereka tidak perawan. Koresponden Milan Tarson melakukan perjalanan ke Orizovo yang merupakan sebuah desa di Bulgaria untuk mengetahui lebih banyak mengenai komunitas Kalaidzi. Larson bertemu dengan keluarga Kalaidzi dengan dua putri yang bernama Pepa dan Rosi. Pepa memberitahu Larson bahwa tradisi pasar pengantin itu penting, karena Kalaidzi komunitas yang tertutup. Perempuan ini menyebut bahwa perempuan Kalaidzi harus perawan untuk menikah. Banyak uang yang diberikan untuk sebuah keperawanan. Ibu dari kedua putri ini menjelaskan bahwa bila para gadis itu tidak perawan pada saat dijual, masyarakat bakal mencap mereka sebagai wanita malam yang memalukan. Berdandan super cantik. Berbagai keluarga yang membawa anak mereka baik perempuan dan laki-laki datang dan berkumpul di tanah lapang Stara Zagora, Bulgaria. Para perempuan akan berdandan cantik untuk menemui pembelinya. Perempuan yang dijajakan di pasar gadis harus total cantik secara penampilan. Hal ini mulai dari make up, perhiasan yang mencolok, rok mini yang menggoda, dan menggunakan sepatu hak tinggi. Para perempuan akan dihampiri dan dilihat oleh para laki-laki yang mencari istri serta orang tua si laki-laki bujang yang mencari menantu. Persis layaknya pengunjung yang melihat barang dagangan di pasar ataupun toko-toko untuk dibeli. Selain itu, perempuan di komunitas ini tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan dan mewujudkan cita-cita selain punya kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Hanya sebanyak 10% perempuan Roma Bulgaria mempunyai pendidikan menengah dan setiap 1 dari 5 perempuan diketahui tidak tahu cara membaca. Harga pasar pengantin. Bila laki-laki telah menemukan perempuan yang ia inginkan, maka perempuan tersebut bakal diajak berkenalan dan mengobrol. Keluarga dari kedua pihak ikut mendampingi proses perkenalan sebagai bentuk seleksi. Dan bila kedua pihak merasa cocok, maka diadakan negosiasi dengan harga yang bervariasi. Perempuan di pasar ini dihargai sekitar 290 hingga 350 dolar Amerika Serikat.
Para gadis ini dapat pula dibayarkan dengan harga yang lebih mahal bila sang gadis mempunyai paras yang cantik dan banyak laki-laki yang menyukainya. Tapi seperti dibahas sebelumnya, sebagai syarat utama di pasar ini, anak perempuan harus perawan untuk mendapatkan harga yang tinggi. Laki-laki yang punya modal lebih banyak atau laki-laki yang menawar dengan harga paling tinggi berhak membawa permaisurinya. Bahkan harga gadis tersebut dapat lebih rendah bila gadis yang dijual diketahui tidak perawan lagi. Pemasangan harga ini dilakukan agar perempuan memperoleh keuntungan finansial. Karena komunitas yang mengikuti tradisi tersebut tergolong warga miskin. Ada yang menyebutkan bahwa pembayaran yang diperoleh untuk membiayai gaun dan pesta pernikahan yang rumit di tradisi komunitas ini. Tradisi unik tersebut masih bertahan hingga pada saat ini di Bulgaria walaupun dinilai kontroversi. Kencan kilat besar-besaran. Berbicara tentang pasar pengantin, ada yang menyebut bahwa pasar tersebut hanya acara kencan kilat secara besar-besaran. Bukanlah pernikahan paksa seperti yang dilaporkan oleh media. Hal tersebut lantaran para pelamar yang ingin bertransaksi tidak membeli perempuannya di pasar, melainkan sang laki-laki harus datang di rumah sang gadis untuk membelinya. Kegiatan tersebut terlebih dahulu dibuka dengan tarian khusus. Para perempuan dan calon suami bakal menarik secara terpisah dengan dua kelompok yang berbeda. Berbagai pasangan dapat berjabat tangan kemudian berkenalan lebih jauh, tetapi tidak boleh terlalu lama. Karena ada orang tua sang gadis yang mengawasi. Dahulunya tradisi pasar pengantin hanya sebagai cara untuk mengatasi kemerosotan ekonomi di Bulgaria. Tetapi pada saat ini tradisi tersebut dinilai penting bagi identitas Kalaidzi. Pasar pengantin yang diadakan sebanyak 4 kali dalam setahun ini diselenggarakan sesuai dengan berbagai hari libur keagamaan selama musim semi dan musim panas. Jual beli batal bila orang tua tidak sepakat. Layaknya di sebuah pasar, proses tawar-menawar tentu saja ada untuk mendapatkan harga yang sesuai. Hal ini tampak membingungkan. Bila sedang berbelanja di pasar pengantin karena orang tua laki-laki tidak bakal membeli menantu perempuan yang bukan seleranya. Kesepakatan dapat batal bila orang tua tidak suka dengan perempuannya. Tidak peduli bila anak mereka dan perempuan yang ditawarkan sudah saling suka dan cinta. Bukan hanya itu saja, orang tua dari perempuan juga punya standar yang diinginkan untuk anaknya. Bila si pelamar bukan merupakan laki-laki yang kaya raya, orang tua perempuan biasanya akan menolaknya. Tentu hal ini dilakukan untuk mendapatkan menantu yang mau membayar dengan harga yang tinggi demi ekonomi keluarga. Dampak negatif. Walaupun tujuan tradisi pasar pengantin untuk menjaga anak perempuan mereka dari godaan dan pergaulan bebas, tetapi jual beli anak perempuan ini disebut punya dampak yang merugikan. Seperti yang diulas sebelumnya bahwa banyak anak yang kurang mengenyam pendidikan karena tradisi dari komunitas ini di Bulgaria. Komunitas Kalaidzi yang sebagian besar pemeluk agama Kristen Ortodoks taat kerap mengeluarkan anak gadisnya dari sekolah pada usia 15 tahun atau lebih awal. Hal tersebut dilakukan para orang tua karena menganggap anak mereka dapat aman dari godaan untuk menjaga keperawanan. Gadis-gadis Kalaidzi tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri pada tradisi pasar pengantin serta menyingkirkan pendidikan dan impian mereka. Selain itu, tradisi pasar pengantin ini juga memicu pernikahan muda yang kurang sehat bagi rumah tangga dan juga berpotensi mengalami perceraian. Pihak perempuan juga seolah dianggap sebagai barang yang dapat dijual seenaknya oleh orang tuanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu dia sejumlah fakta tentang pasar pengantin yang ada di Bulgaria. Bagaimana menurut kalian tentang tradisi ini? Tertarikkah kalian untuk berkunjung ke sana? Terima kasih.